Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Indri sebagai dosen pengajar pada mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pada mata kuliah kali ini kita akan membahas skop permasalahan terkait perkembangan Bank Indonesia, lalu adanya lembaga penjamin simpanan, dan ada pula lembaga otoritas jasa keuangan, serta terakhir saya akan memperkenalkan kepada teman-teman mahasiswa semua terkait lembaga keuangan non-perbankan. Baik teman-teman, kita akan memulai membahas tentang konsep bank sentral. Pada dasarnya, konsep bank sentral ini lahir sejak 400 tahun yang lalu. Dan awal mulanya bank sentral ini berperan sebagai penyimpan serta pensortir uang koin, dan di beberapa kasus bank sentral bertugas untuk membiayai kegiatan perang, karena memang tidak ada sumber keuangan yang masuk sehingga negara harus mencetak uang. Nah, seiring berjalannya waktu, fungsi bank sentral kini telah berganti dan berkembang menjadi penerbit uang sebagai uang untuk pemerintah dan bank yang lain untuk membutuhkan keuangan tersebut, dan juga pengawasan sistem keuangan, juga pengawas perbankan lainnya, serta pembuatan kebijakan moneter. Dan pada saat ini ya, peran dari bank sentral yang sama dan berbeda di beberapa dunia lainnya. Jadi tidak semua bank sentral itu memiliki keciri khasan peran yang sama. Di mana khususannya untuk di Indonesia sendiri, bank sentral itu tidak lagi di bawah naungan presiden. Sehingga presiden tidak bisa memerintahkan bank sentral untuk mencetak uang hanya untuk menutupi hutang negara. Karena hutang negara itu lebih banyak dibiayai dari sumber penerimaan negara seperti pajak, retribusi, dan dana-dana hibah lainnya atau hadiah dari negara lainnya. Nah, untuk peran bank sentral tersendiri, ini akan fokus kepada stabilitas moneter. Teman-teman tahu bagaimana bank sentral akan mengatur kebijakan inflasi, nilai tukar, suku bunga. Nah, ini juga akan berfokus kepada kestabilitas uang. Sebentar lagi akan Hari Raya Idul Fitri, maka akan banyak sekali jumlah uang yang beredar, sehingga inflasi akan meningkat, harga-harga akan meningkat. Nah, disitulah tugasnya bank sentral untuk menjaga stabilitas harga tersebut. Dan peran bank sentral juga untuk melakukan pinjaman langsung kepada pemerintah. Diberikan larangan, sehingga larangan pemerintah untuk melakukan peminjaman kepada bank sentral, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa tidak bisa negara ketika sedang memiliki hutang yang besar memaksa untuk bank sentral itu mencetak uangnya karena memang memiliki larangan pinjaman tersebut. Dan ada beberapa peran lainnya seperti operasional kelembagaan serta untuk menjaga kondisi full employment. Bank sentral juga merekrut masyarakat yang berkompeten untuk bekerja di bank sentral. Selanjutnya kita akan melihat evolusi kelembagaan bank sentral ya dari tahun ke tahunnya. Pada saat standar emas sebagai standar nilai tukar di dunia ya, pada masa ini bank sentral memiliki cadangan devisa berupa emas. Tujuannya adalah mempertahankan nilai tukar uang terhadap emas dan menjaga nilai uang terhadap emas tersebut selalu meningkat. Lalu pada Great Depression sekitar tahun 1930-an, Great Depression yang terjadi di Amerika, kegiatan perekonomiannya menjadi menurun. Kita bayangkan saja negara adik kuasa seperti Amerika juga pernah mengalami permasalahan depresi terhadap nilai tukar, keadaan perekonomian ya, dan banyak bank yang bangkrut. Deflasi terjadi selama hampir 10 tahun di Amerika dan tentunya juga akan berakibat kepada negara-negara lainnya. Ini kalau di Indonesia masa sebelum kemerdekaan. Dan salah satu penyebab Great Depression adalah bank sentral terlalu fokus untuk menyimpan devisa hanya berupa emas, sehingga pada saat nilai emas jatuh, kita tidak memiliki cadangan devisa lainnya. Nah, pada tahun 1944 terjadinya Bretton Woods, di mana sebanyak 44 negara setuju terhadap penerapan sistem Bretton Woods, yaitu sistem tentang menetapkan nilai tukar Amerika sebagai nilai acuan ya terhadap emas pada tingkat $35 per onsnya, sehingga satu emas tersebut dihargai ya $35. Dan dari situlah awal mula bagaimana nilai tukar di Amerika ini menjadi suku bunga ya, atau menjadi gambaran atau jadi acuan semua perekonomian di seluruh negara membandingkan kestabilitas nilai tukar rupiah mereka. Seperti halnya di Indonesia, kita menyadari bahwa $1
di Amerika itu sekarang mungkin sudah sekitar 15 ribunya ya di Indonesia. Nah, makin tahun maka nilai rupiah ini yang terjadi adalah semakin terdepresiasi. Jika teman-teman mengingat beberapa pertemuan yang sebelumnya, kita pernah membahas terkait inflasi, jumlah uang beredar, nilai tukar, serta suku bunga. Teman-teman harusnya masih mengingat betapa pentingnya kita menjaga stabilitas nilai tukar rupiah tersebut. Karena komponen yang paling membuat nilai tukar itu anjlok adalah nilai import yang selalu meningkat dan kita selalu menganggap barang mewah dari luar negeri merupakan keistimewaan. Nah, selanjutnya lagi saya menjelaskan tentang krisis keuangan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, di mana ini lagi-lagi terjadi pada masanya global. Adanya subprime crisis di Amerika Serikat. Dalam merespon kondisi ini, Indonesia mulai membentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang beranggotakan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Hal ini untuk mengantisipasi krisis yang pernah dulu terjadi di Indonesia tahun 1998 sampai dengan tahun 99, di mana waktu itu ketidakpercayaannya masyarakat untuk menyimpan uang di bank, dan alhasil semua cadangan giro wajib minimum perbankan pasti akan terganggu. Nah, di tahun 2011 akhirnya Otoritas Jasa Keuangan dibentuk. Hal ini lebih memudahkan peran dari Bank Indonesia untuk mendelegasikan peran pengawasannya kepada OJK. Tentang terbitnya OJK ini mengambil alih tugas dan wewenang Bank Indonesia di bidang pengaturan dan pengawasan bank, terutama terkait mikroprudensial atau pembiayaan perbankan dan juga terkait investasi-investasi ya. Dan keterkaitan Undang-Undang Bank Indonesia dengan Undang-Undang OJK terletak pada penegasan bahwa kewenangan pengaturan dan pengawasan makroprudensial merupakan dominan di Bank Indonesia, sehingga telah terjadi pembagian tugas yang sangat jelas untuk pengawasan secara makro untuk pinjaman para perbankan terhadap bank sentral itu adanya di Bank Indonesia, namun pinjaman-pinjaman masyarakat kecil terhadap bank konvensional maupun bank syariah serta lembaga investasi itu akan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ini pun sama ya cerita yang tadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya tentang mengapa sih hadirnya OJK, di mana OJK kini lebih mempermudah untuk pengawasan ya, dalam artian mempermudah tugasnya Bank Indonesia atau Bank Sentral yang tadinya mengawasi perbankan secara makro dan mikro, kini sudah dibagi tugas menjadi yang mikro adalah tugasnya OJK. Nah, OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan di perbankan. Selain itu, tidak hanya dalam pembuatan peraturan pengawasan, BI dan OJK juga harus terintegrasi dalam tukar-menukar informasi perbankan. Serta melalui penggabungan sistem informasi ini, BI dan OJK akan lebih mudah mengakses informasi perbankan yang disediakan masing-masing lembaga atau menggunakan sistem timely basis. Serta dalam rangka pemeriksaan bank, BI dan OJK juga akan terus melakukan hubungan timbal balik, di mana BI dalam kondisi tertentu akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap bank, tadi sudah saya jelaskan yaitu untuk lingkupnya makro, dengan OJK yang lingkupnya mikro. Begitupun sebaliknya, dalam hal OJK mengidentifikasi bank tertentu mengalami sama resiprokal, di mana tujuan akhirnya untuk meng-ACC kesehatan suatu bank ya. Dan dimaksudkan hal tersebut untuk mengantisipasi dampak negatif dari suatu kondisi perbankan yang kiranya nanti akan menimbulkan krisis berkepanjangan dan tidak mampu untuk membiayai atau menutupi uang tabungan di masyarakat. Nah, kemudian kenapa sih harus dikatakan OJK dan BI itu harus terintegrasi satu sama lain? Kenapa mereka tidak terpisah saja ya? Nah, karena tahun 97 sampai dengan 98 semua teman-teman juga pasti mengingat adanya kejadian krisis ya di 2 tahun ini yang paling hebat. Sebenarnya sampai juga ke tahun 99 di mana pemulihannya kita baru ada di tahun 2000, ya di tahun 2000-an gitu teman-teman. Nah, lalu muncullah suatu perspektif dari masyarakat tentang perlu suatu model pengawasan yang berfungsi mengawasi segala macam kegiatan keuangan, mau itu penyimpanan, mau itu investasi ya. Nah, setiap model pengawasan tersebut harus memiliki ketahanan dalam menghadapi masa krisis, di mana setiap uang yang kita percayakan disimpan di bank pada saat krisis ini tidak akan hilang, tidak akan membuat kita juga ikut-ikutan krisis sehingga tidak menjamin jumlah simpanan
keuangan kita. Nah, akhirnya lahirlah integrasi-integrasi antara OJK dengan lembaga-lembaga lainnya. Tujuan pembentukan OJK menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan bahwa OJK bertujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan, lihat ya teman-teman di situ jasa keuangan, sehingga OJK akan mengawasi baik itu jasa keuangan bank maupun non perbankan. Dan juga dalam pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara keseluruhan, sehingga meningkat secara daya saing perekonomian baik itu nasional maupun internasional. Antara lain secara peningkatan sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan pengembalian di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi ya. Jadi untuk adanya investasi boleh saja dilakukan oleh perbankan konvensional, tapi memang harus dilakukan di bawah pengawasannya OJK. Ini terkait visi dan misi OJK ya, teman-teman mungkin bisa mendalami sendiri. Saya akan skip di bagian sini. Nah, di sini berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, di mana tugas utama dari OJK untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap siapa? Tadi kita garis besar terhadap jasa keuangan. Lalu jasa keuangan yang seperti apa? Jasa keuangan sektor perbankan, sektor pasar modal, lalu perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Serta wewenang dari OJK ini juga terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank, terkait pengaturan jasa keuangan yang bank dan serta non-bank, serta pengawasan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank lainnya. Lalu bagaimana strategi OJK untuk melakukan pengawasan tersebut? Terdapat lebih dari 5 ya strategi di sini. Saya jelaskan satu persatu, nanti ada di slide yang berikutnya. Pertama, dia harus mengintegrasi pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan ya. Lalu yang kedua, harus meningkatkan kapasitas pengaturan pengawasan antara perbankan tersebut. Lalu yang ketiga, adanya memperkuat ketahanan dan kinerja sistem keuangan. Yang keempat adalah mendukung peningkatan stabilitas sistem keuangan. Yang kelima, meningkatnya budaya, tata kelola, dan manajemen resiko pada suatu lembaga keuangan. Keenam adalah membangun sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi dan melaksanakan edukasi serta sosialisasi yang masif serta komprehensif kepada masyarakat. Yang ketujuh adalah meningkatnya profesionalisme sumber daya manusia dengan melakukan strategi ya yang diperlukan untuk menjawab kebutuhan capacity building bagi seorang pengawas. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan tata kelola internal dan quality assurance. Hal ini dilakukan untuk menjaga standar kualitas otoritas jasa keuangan. Nah, teman-teman di sini teman-teman bisa melihat ada yang namanya manajemen strategi anggaran ya dan kinerja. Dalam hal ini OJK akan melakukan yang namanya suatu kegiatan ya. Karena suatu sistem tersebut untuk manajemen strategi, anggaran, dan kinerja harus berdasarkan undang-undang, di sini ditentukan berdasarkan pasal 34 Undang-Undang OJK tahun 2013. Suatu sistem yang tidak hanya berisi kegiatan penyusunan dan penetapan rencana kerja serta anggaran, tetapi lebih kepada komprehensif mengkaitkan penyusunan RAK, rencana kerja dan anggaran, dengan pelaksanaan strategi. Sehingga tata cara pekerjaan yang ada di OJK bukan hanya sekedar melihat bagaimana keuangan yang ada di suatu lembaga keuangan, bank maupun non-bank, tapi juga strategi dalam mereka melakukan pencapaian ya, mungkin pencapaian modal, keuntungan, dan lain-lainnya. Nah, sebagai alat manajemen yang terstruktur dan akuntabel, MSAK ini penting agar memangku kepentingan dapat menilai kinerja OJK secara transparan dan objektif. Dan yang terakhir, melalui MSAK ini memiliki siklus yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama dan kedua yang merupakan tahap perumusan dan penyusunan strategi, RAK OJK dan satuan kerja dilaksanakan 1 tahun sebelum tahun pelaksanaan. Untuk perbedaan antara pengawasan sebelum dengan pengawasan di bawah OJK, di mana di sini sangat terlihat ya pengawasan-pengawasan tersebut dilandasi semangat untuk memberikan perhatian kepada konsumen dan mengedukasi konsumen bahwa uang yang selama ini ada ya di
misal saja lembaga keuangan, bank maupun non-bank, ini dapat teredukasi dengan baik bahwa itu bisa tersimpan ya dengan aman. Di mana yang pertama, aktivitas yang dilakukan oleh OJK adalah meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. Yang kedua adalah memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan sektor jasa keuangan secara adil, efisien, dan transparansi. Ini maupun dalam jangka pendek maupun jangka panjang ya. Lalu, bagaimana sih sistem pengawasan industri keuangan di berbagai negara lainnya? Di berbagai negara lainnya, kita sebut saja di sini contohnya di Inggris ya, ada FSA, Financial Supervisory Authority. Sedangkan di Amerika ada Security and Exchange Commission, ada juga the Fed, dan ada juga Federal Deposit Insurance Corporation serta OCC. Jadi teman-teman di negara-negara lain itu ya sudah tersedia ya pengawasan-pengawasan terkait penyimpanan uang di lembaga perbankan maupun non perbankan. Nah, siapa sih lembaga yang lebih menjamin ya teman-teman simpanan kalian? Kalau tadi kan OJK itu sifatnya mengawasi simpanan kalian tuh aman atau tidak. Nah, lalu siapa yang menjamin itu aman atau tidaknya gitu? Yaitu dari LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, lembaga penjamin simpanan ini juga muncul pada saat tahun 1997 dan juga 98 ya, adanya permasalahan besar yaitu krisis kepercayaan masyarakat. Tahun 97-98 itu kan sebenarnya yang krisisnya di Thailand, tapi kenapa orang Indonesia yang mengambil uangnya ya, di Indonesia ini dikeruk semua uangnya habis-habisan, karena we have a problem of the trusted with the bank. Kita itu nggak percaya bahwa bank di Indonesia ini akan selamat. Seems like when we got the problem for the COVID-19, ya, ketika ada COVID-19, we don't believe that COVID cannot entering our country. Kita pasti percaya bahwa kapan ya suatu saat COVID datang ke Indonesia? Well, when the other country feels COVID di 2019, tapi ternyata di Indonesia dapatnya di Maret 2020. Nah, sama aja gitu kayak di lembaga penjamin simpanan Indonesia, masyarakatnya sudah menggambarkan bahwa wah di Thailand nih, di belahan dunia Asia sana sedang mengalami krisis ya, karena ada di bank Thailand yang bangkrut, pasti nih di Indonesia juga kena. Dan karena juga dulu banyak sekali bank-bank dari Cina, bank asing ya, tidak hanya dari negara Cina tapi banyak juga dari negara lainnya yang ditakuti juga akan kolaps gitu. Nah, karena masalah ketidakpercayaan inilah alhasil LPS itu ada gitu. Nah, pendirian LPS dan hubungannya dengan OJK, kebijakan tersebut dituangkan dalam ketentuan pasal 37B Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 98. Untuk menjamin dana masyarakat tersebut, pemerintah membentuk suatu lembaga penjamin simpanan atau LPS. Sebagai implementasinya, tanggal 22 September 2004 ditetapkan undang-undang yang membahas tentang LPS, di mana LPS dirancang sebagai suatu unsur penting dalam jaring pengamanan sistem keuangan Financial Safety Net. Serta OJK menginformasikan kepada LPS untuk mengenai bank yang bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK. Begitu juga LPS akan dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank tersebut. Jadi antara OJK dengan LPS akan saling berkomunikasi, memberi sinyal bank mana yang tadi dalam pengawasan OJK sudah dikategorikan tidak sehat, maka LPS akan mewanti-wanti dari segi simpanan yang memang dilakukan oleh perbankan tersebut. Nah, fungsi dan peran LPS ini untuk menjamin simpanan nasabah, penyimpanan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. Jadi dia akan membantu Bank Indonesia juga untuk menjaga stabilitas keuangan sesuai dengan kewenangannya LPS tersendiri. Dan juga keputusan penyelamatan atau tidak menyelamatkan bank gagal tidak berdampak sistematik terhadap LPS. Karena LPS lebih kepada penjaminan simpanannya si konsumen. Ya, nah kalau OJK itu untuk menilai sehat atau tidak sehat, dilanjutkan atau ditutupnya suatu bank. Well, sekarang kita pindah membahas terkait pasar modal. Nah, pasar modal ini juga harus dibawa otoritas jasa keuangan. Teman-teman masih ingat kan ada beberapa kasus investasi bodong ya yang terjadi mungkin dari 3 tahun terakhir dan sampai yang di tahun 2022 ini ya anak muda yang sudah kaya raya, punya uang dengan cara berinvestasi, kita let's say, kita katakan si B deh, dia berinvestasi dengan si B tersebut ya. Nah, pasar keuangan si B itu, teman-teman cara mudahnya gini, kita itu lebih melihat kepada pasar keuangan itu dijamin atau enggak sih sama
lembaga penjamin simpanan dan juga diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Dengan begitu saja teman-teman sudah mulai mendapatkan kepercayaan ya, safety bahwa uangnya itu akan terjaga. Tapi sebenarnya nggak begitu juga, teman-teman tetap harus menjaga yang namanya keuangan teman-teman untuk tidak sepenuhnya diinvestasikan kepada satu lembaga keuangan investasi modal saja gitu. Jadi pintar-pintarlah untuk kita memproporsikan tabungan tersebut tidak hanya pada satu lumbung, jadi ada lumbung yang lainnya. Sehingga kalau teman-teman anak-anak muda zaman sekarang, saya tahu mungkin lebih senang ya bermainnya di saham, mainnya di cryptocurrency. Jarang lah gitu yang mempunyai investasinya menabung emas gitu kan ya, membeli logam mulia atau perhiasan gitu. Ya, it's not a mistake, I think, bukan suatu kesalahan karena memang ini persepsi dari cara investasi dan memang banyak sekali saham yang mengategorikan jauh lebih banyak memberikan benefit yang besar. Tapi sekali lagi harus diawasi dan jumlahnya tidak usah teman-teman keluarkan semua di satu lumbung yang sama. Atau simpelnya, education yang dapat saya berikan adalah ketika teman-teman ingin berinvestasi pada satu jenis saham, ya jangan semuanya di food and beverage, coba diganti kepada mining, coba juga di yang lain di perbankan gitu ya, atau di industri tekstil, atau mungkin di construction gitu. Jadi sehingga ketika food and beverage jatuh, bank jatuh ya, pasar saham teman-teman itu masih punya di bagian yang lainnya. Well, sekarang kita kembali lagi kepada penjelasan ya tentang teori pasar modal di mana sarana untuk pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah dan ini dia membuka investor dari masyarakat. Nah, pasar modal memiliki peran yang besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi karena pasar penyedia fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang membutuhkan dana tersebut. Serta dalam fungsi keuangan, karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan return yang besar, ya jadi orang-orang jauh lebih banyak tergiur untuk berinvestasi di pasar modal. Manfaatnya sebagai wahana investasi atau tempat investasi dan juga meningkatkan hasil kekayaan dari hasil investasi yang teman-teman lakukan. Nah, ini sejarah pasar modal ya, kenapa bisa ada di dunia. Teman-teman tahu bahwa Belanda meninggalkan VOC ya, dan kita juga sudah lama dijajah oleh Belanda. Disitulah latar belakang kekayaan perdagangan Belanda dengan Hindia Belanda atau Nusantara yang begitu menguntungkan akhirnya melahirkan VOC yang menjadi ibu ya induknya dari saham di dunia dan membuat inovasi institusi yang terkenal yang disebut sebagai pasar modal. Belanda merupakan tempat berdirinya pasar modal pertama di dunia, lalu diikuti oleh Portugis, Spanyol, Perancis, dan juga Inggris. Nah, ini adanya merger antara Bursa Efek di Jakarta dan juga Bursa Efek yang ada di Surabaya. Kenapa dilakukannya merger tersebut? Karena pada dasarnya kita sebut saja Bursa Efek Surabaya ya pada akhir 2007 dan pada awal 2008 merupakan atau berubahnya nama menjadi Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 dan alhasil dengan adanya sejarah perdagangan internasional inilah yang membuat mergernya antara Jakarta dan Indonesia sehingga sekarang cuma jadi satu yaitu BEI Bursa Efek di Indonesia. Nah, kemudian pengalihan pengawasan dari Kementerian Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan tahun 2011 mulai diundang-undangkan atau diberikan undang-undang resmi terkait pengawasannya OJK terhadap lembaga-lembaga permodalan dan sebagai lembaga independen yang mengawasi lembaga keuangan baik bank maupun non-bank seperti perusahaan sekuritas, modal ventura, perusahaan pembiayaan, reksadana, asuransi dan lain-lain. Dan tahun 2012 akhirnya pengawasan pasar modal dan industri keuangan non-bank yang sebelumnya dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Bapepam resmi beralih ke OJK. Nah, di sini juga ada skema ya untuk Otoritas Jasa Keuangan ya, di mana ada Bursa Efek Indonesia, lalu ada clearing dan juga ada Konstudian Sentral Efek di Indonesia. Mereka mempunyai tugas masing-masing. Kalau BEI ini penjaminan emisi, perantara perdagangan efek, manajemen investasi. Lalu kalau untuk yang di clearing ada lembaga penunjang, profesi penunjang, dan di sini ada komponen pemodal, emiten, dan reksadana. Ada beberapa teori-teori pasar modal yang teman-teman harus kenali ya, walaupun teman-teman bukan berasal murni dari ekonomi ya. Di sini ada teori
tentang time value of money, teori margin of safety, teori dividend discount model, teori asymmetric information, dan teori hipotesis pasar efisien. Di mana di sini teman-teman bisa tahu value of money, nilai uang sekarang akan berubah di nilai uang yang tahun depan. Lalu margin of safety itu tentang keuntungan dari kita menyimpan uang di perbankan. Dividen juga tentang keuntungan tentang kita menabung ya di suatu pasar modal, kita mendapatkan keuntungan dari perusahaan. Lalu asymmetric information tentang kejelasan informasi saat kita melakukan penginvestasian uang ya di suatu tempat pasar modal. Nah, ini rekonstruksi ya tentang bagaimana suatu sistem dalam pasar modal tersebut bisa terjadi. Kapan orang itu datang, dia mau pilih reksadana yang sifatnya tadi bermain saham untuk kayak investasi, untuk yang mungkin jadi trader, ya lalu bagaimana mereka memiliki kontrak dan bagaimana bank konstudian ini menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait transaksi tersebut. Nah, terakhir, banyak sekali lembaga-lembaga keuangan non-bank yang teman-teman sebenarnya udah familiar ya gitu, seperti asuransi, dana pensiun. Saya mungkin karena ini di video pembelajaran, saya tidak begitu menjelaskan terlalu detail, karena nanti kita akan berdiskusi saja ya ketika kita bertemu di kelas. Perusahaan-perusahaan ini sudah familiar teman-teman ketahui, kayak asuransi ya untuk teman-teman menjamin kesehatan maupun asuransi untuk pendidikan, lalu dana pensiun. Kalau dana pensiun itu untuk orang tua kita biasanya nih, baik itu PNS maupun tenaga kerja swasta ya, kita memilih tabungan pensiun yang untuk safety pada saat kita selesai bekerja, kita memiliki tabungan di masa yang akan datang. Nah, kalau pegadaian juga tidak hanya untuk menggadaikan, tapi pegadaian juga untuk bisa berinvestasi ya, bisa untuk beli emas, bisa untuk beli perhiasan yang sekarang terjadi ya. Yang nggak bisa adalah pinjam uang. Kalau pinjam uang adanya di perbankan. Lalu koperasi simpan pinjam ya, di koperasi ini baik itu milik daerah, milik suatu lembaga institusi, juga bisa melakukan simpan pinjam dan sifatnya koperasi ini jauh lebih unit yang kecil. Kalau leasing untuk perusahaan penyewaan membantu perkreditan. Lalu kalau di pasar modal, teman-teman tahu, tadi sudah saya jelaskan di awal, adanya emiten dan juga adanya penanam modal atau investor, atau para investor yang membutuhkan dana lebih kepada perusahaan. Lalu di pasar uang ini untuk memperoleh dana investasi hampir sama sepertinya dengan pasar modal. Bedanya kalau modal yang ditawarkan dalam pasar uang berjangka waktu pendek dan di pasar modal berjangka waktu panjang. Nah, dalam pasar uang transaksi banyak dilakukan dengan media elektronik sehingga kedua belah pihak tidak perlu ketemu langsung. Pembukaan deposito itu juga bisa ya, sekarang tidak harus ketemu langsung, sudah remote by handphone. Lalu ada juga perusahaan sewa guna seperti leasing yang tadi ya, tapi ini lebih bukan kepada pembiayaan, tapi untuk penyewaan suatu benda yang untuk diinvestasikan dalam jangka waktu ke depan. Lalu perusahaan anjak piutang untuk pengambilan kredit bagi seorang konsumen ya, menggunakan kredit yang sifatnya seperti kartu kredit atau mungkin perusahaan-perusahaan yang mengajukan kredit peminjaman lainnya. Lalu ada juga perusahaan modal ventura, lalu ada juga perusahaan kartu plastik. Nah, apa sih kartu plastik ya? Kartu plastik ini perusahaan yang menerbitkan kartu plastik atau kartu kredit yang fungsinya apa? Sebagai pengganti uang tunai yang ada di bank. Jadi kayak teman-teman yang biasa menggunakan CC ya, kredit card. Nah, atau sekarang tuh kita bisa juga pakai money elektronik ya. Mau itu dari Tapcash, dari Breezy, dari Flash ya, atau e-money sendiri. Nah, jadi mereka juga berinvestasi dengan cara tapi ini tidak dijamin ya, tidak dijamin, hanya untuk menampung jumlah uang yang kalian simpan dalam kartu elektronik plastik tersebut, tapi tidak dijamin untuk tidak hilang, karena kalau kartunya hilang ya bisa kemungkinan saja gitu uang yang di dalam e-tol tersebut juga akan hilang. Nah, memang fokusnya sudah dari tahun 2018 pada saat awal-awal orang-orang sudah mulai familiar menggunakan kartu plastik ini, pemerintah itu ditanya-tanya ya, di bagian OJK itu selalu ditanya-tanya bagaimana cara kita protection our card. Karena ya one day aja kalau teman-teman pinjemin kartu, atau bukan dipinjemin deh, kasusnya teman-teman lupa naruh kartu e-tolnya gitu ya, kita sebut aja misalnya mereknya Tapcash-nya deh gitu. Tapcash-nya itu lupa teman-teman taruh di mana ya, terus
pada saat teman-teman kembali mencari tapcase tersebut misalnya ketinggalan di suatu restoran, ternyata hilang gitu. Terus dan ternyata sudah dipakai sama orang karena memang tidak ada autentifikasi untuk verifikasi data penggunaan ya kan hanya sekedar di tap dan ya udah itu bisa digunain. Nah, itulah tadi resiko-resiko ya yang terjadi ketika kartu plastik tersebut diisi uang terlalu banyak. Makanya dianjurkan oleh pemerintah juga tidak boleh melebihi batas yang maksimum gitu ya. Setahu saya memang lebih safety aman hanya 1 juta. Nah, itu pun untuk orang-orang yang memang berkepentingan melakukan perjalanan yang selalu melewati tol karena tadi riskan untuk hilang. Dan ini adalah reference ya, teman-teman, reference dari perkuliahan kita hari ini. Jadi teman-teman bisa mendownload di situs-situs resmi BI dan juga di OJK tentang konsep atau materi yang sudah saya jelaskan tadi. Oke teman-teman, sekian untuk penjelasan perkuliahan hari ini. Tadi kita di awal sudah mengetahui kenapa sih kok bisa adanya bank sentral, lalu bagaimana muaranya Amerika bisa menjadi sumber acuan ya dalam nilai tukar, baik itu rupiah dan juga negara lainnya. Selain itu teman-teman kini sudah mengetahui ya beda antara OJK dengan Bank Indonesia, serta Bank Indonesia tidak di bawah dari pemerintah kita yaitu presiden untuk wewenang pencetakan uang. Selain itu, teman-teman juga tadi sudah mengetahui bagaimana fungsinya LPS dibandingkan fungsinya dari OJK, bahwa LPS itu lebih kepada penjaminan simpanan konsumen dan OJK untuk menilai kesehatan suatu bank. Dan yang terakhir, saya sudah perkenalkan kepada teman-teman bagaimana sistem atau macam-macam ya lembaga keuangan non-bank yang teman-teman mungkin ketahui saat ini cukup asuransi, atau mungkin pegadaian ya, tapi ternyata banyak lainnya untuk lembaga keuangan non-bank. Nah, untuk kuis di perkuliahan kali ini saya akan memberikan kuis kepada teman-teman tentang sejauh mana ya teman-teman bisa sebutkan di kolom komentar ya pada video pembelajaran ini. Sejauh mana teman-teman mengetahui atau pengalaman teman-teman menggunakan jasa keuangan non-bank. Teman-teman bisa sharing ya bagaimana teman-teman mengalami pengalaman yang mungkin menyenangkan atau tidak menyenangkan. Dan teman-teman juga harus mencari macam-macam kartu elektronik ya yang terdapat di negara-negara lainnya ya seperti di Singapura atau mungkin di Amerika. Apakah mereka juga menyediakan kartu elektronik seperti kita di negara Indonesia? Baiklah, sekian untuk perkuliahan kali ini. Saya berharap semua teman-teman antusias menjawab ya kuis tersebut di kolom komentar. Dan kita akan berdiskusi lebih jelas lagi di kelas nantinya. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.